Halo guys, selamat datang di podcast Ospar, obrolan seputar pariwisata. Gua Bening Audrey yang bakal nemenin kalian semua di sini, yang bakal ngebahas hal-hal menarik seputar komunikasi, wisata, juga update-update destinasi yang hits sekarang. Nah, di episode kali ini spesial, gue bakal ngebahas topik yang sebenarnya tuh dekat dengan daily life kita, tapi sebenarnya tuh kelewat, yaitu tentang potensi wisata di kota Tangerang. Nah, kalau ngomongin wisata nih, kita pasti nggak jauh-jauh dari daerah Bali, Bandung, Jogja, terus Puncak ya kan. Siapa nih yang setiap long weekend atau bahkan bela-belain pulang pergi ke Puncak, nah sampai macet tuh. Nah, sebenarnya di Tangerang ini tuh punya potensi itu juga yang gak kalah kerennya guys. Nah, fun fact-nya nih guys, Tangerang ini tuh lagi meledak-ledaknya nih untuk menjadi kota urban. Dari mulai kulinernya yang unik-unik, terus juga spot-spot kekinian, sampai ke wisata-wisata budayanya yang pastinya bakal menjadi cerita seru. Biar obrolan kita makin seru dan insightful, gue di sini udah ngundang langsung narasumber spesial. Ya, langsung aja kita panggil aja narasumber spesial kita. Ini ya, silakan. Halo semuanya, selamat datang di Ospar. Iya betul, Ospar, obrolan seputar pariwisata. Ospar, obrolan seputar pariwisata. Iya. Pasti hari ini menarik dong. Betul banget. Ngomongin tentang pariwisata yang ada di Kota Tangerang. Betul. Nah, tadi perjalanan gimana bang? Perjalanan tadi agak becek. Karena hujan. Tapi gitu. Alhamdulillah sih hujan, karena kemarin udah panas banget, kemarau, sampai kayaknya matahari ada 5 deh. Iya benar, alhamdulillah untungnya hari ini pagi-pagi udah kena hujan, jadinya adem nih. Iya adem. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita jauh, obrolan kita makin jauh tentang wisata, tentang strategi dan lain-lain. Nah, mungkin untuk itu teman-teman semua mungkin penasaran nih, mungkin perkenalan diri dulu. Siapa dan kerjanya apa gitu. Oke, halo semuanya sobat Ospar. Saya Rizky Budi Luhur yang biasa dipanggil Kidut. Saya itu adalah Markom Tangerang TV, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang, gitu. Selamat datang Bang Kidut, gue Bening, salam kenal. Salam kenal Bening, halo. Nah, tadi kan sedikit Bang Kidut menjelaskan, memperkenalkan Kominfo, kerjaan Bang Kidut. Nah, mungkin bisa sebagai orang awam, gue juga di sini sebagai orang awam, mungkin emang nggak nggak terlalu tahu tentang tentang Kominfo, tentang Kominfo. Iya, masa awam lah. Iya, boleh ceritain sedikit nggak tentang Kominfo itu apa gitu, khususnya Kota Tangerang gitu. Oke, jadi Kominfo ini berdirinya itu tugasnya itu adalah untuk ngurusin kayak data gitu, internet, media sosial. Nah, cuman memang di bidang gua ini itu ada di bidang diseminasi informasi komunikasi publik. Nah, kita itu khususnya adalah di diseminasi informasi, penyebarluasan informasi untuk masyarakat Kota Tangerang gitu. Mau dari online, mau dari cetak gitu. Nah, kita ada semua tuh di situ. Kalau online-nya itu ada di Tangerang TV. Tangerang TV itu ada Instagram, dari media sosialnya Instagram. Ada Threads. Threads juga. Ada YouTube. Ada TikTok. TikTok. Jadi semua platform sosial media tuh udah punya semua. Betul. Sama Facebook juga ada. Facebook. Facebooknya ada, jangan ditinggal karena itu mungkin udah ditinggal sama orang. Iya, pasti. Rata gitu ya. Terus kalau untuk cetaknya Twitter ada. Iya, Twitter ada. Untuk yang cetaknya di sini ada ini nih. Dibawa langsung. Majalah ya. apa? Saya bawa langsung. Nah, ini adalah majalah Life Max. Life Max. Majalah Life Max ini adalah majalah yang dibagikan ke 25 hotel se-Tangerang Raya yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Kota Tangerang. Gitu. Untuk masyarakat lokal gitu, untuk bisa ngakses media cetak tersebut tuh
harus ke hotel dulu atau di tempat-tempat tertentu? Bisa ada e-papernya. Oh, ada e-papernya, Ada terus nanti e-papernya. mau nyetak serah gitu ya? Kalau misalkan emang butuh mau tinggal ke kantor aja. Oh, kantor. Nanti dikasih sama kita dengan cuma-cuma gratis. Gratis guys tuh. Gratis guys, gratis Iya. ya. Ini kita juga ngebagiin ke hotel-hotel pun itu gratis. Nggak ada biaya apapun sama sekali gitu. Dan ini ada koran Kota Benteng. Kota Benteng. Koran Kota Benteng ini adalah cetaknya untuk masyarakat yang di wilayah. Mm-mm. Misalkan di kecamatan, di kelurahan, RT, RW. Nah ini karena koran ini masuknya ke RT dan RW. Oh, di seluruh kota Tangerang. Seluruh Kota Tangerang dibagikan secara gratis lagi. Wah, Kurang baik apa coba Kota Tangerang baik buat banget. warganya. Kominfo nih untuk biar apa ya namanya ya, untuk menjadi wadah memberikan informasi publik. Kan sekarang udah banyak banget hoax gitu ya, Betul. berita-berita. Nah, ini mungkin buat jadi akses resminya gitu, Betul. berita-berita terkini yang bisa untuk menemukan trust ke masyarakat luas Betul gitu. banget. Hah. Betul. Udah berapa lama sih Bang Kidut sendiri di Kominfo? Kalau gua itu sebenarnya dari 2010. 2010 berarti kalau sekarang udah 12 tahun. 16 tahun. Iya, 16 tahun. Nah, Sorry. 16 tahun. Cuman untuk di bidang Markom ini sendiri baru 2 tahun. Oh. Gitu. Sebelumnya di bidang apa? Sebelumnya di bidang cetak aja. Oh, di bidang cetak. Hanya ngurusin yang percetakan kayak spanduk. Jadi kan penyebarluasan informasi itu bisa melalui cetaknya itu koran, majalah, spanduk, Oh, billboard, Iya. pamflet. iya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, tadinya saya di Itu di bidang media itu, cetak, di iya. media cetaknya. Kalau sekarang di rolling ke Digitalnya. ke yang elektroniknya, digitalnya gitu. Tapi keseharian kerjaan di Kominfo Bang Kidut sendiri di marketing communication ini apa kesehariannya? Jadi kesehariannya itu kita itu kan memang diharuskan untuk mempromosikan kayak kafe, terus tempat gitu ya. restoran, tempat-tempat yang kuliner-kuliner atau UMKM ataupun UMKM yang ada di Kota Tangerang. Jadi kalau misalkan memang mau kita promosiin, itu tinggal DM aja nanti ke Instagram Tangerang TV. Jadi dari pihak mereka itu yang meminta pihak Kominfo untuk meliput gitu. Iya, ataupun nanti kita yang menawarkan. Oke, observasi gitu juga ya. Betul. Nanti kan kita selalu cari informasi, misalkan kuliner mana yang lagi viral, yang mau kita datangin gitu, dan itu secara gratis. Gratis guys. Gratis Aduh. lagi gitu. Apa yang melatar belakangi ketertarikan Bang Kidut nih di dunia informasi publik? Karena ketertarikannya itu muncul dari awalnya kayak kita nih sekarang gitu, banyak ngobrol ya kan, banyak ngobrol, tiba-tiba dapat informasi tentang kuliner yang baru. Nah, tuh kan jadinya makin lama makin kayak pengen lagi gitu ya, pengen nyari lagi Oh, berarti informasi. emang suka Betul. itu apa sih namanya, berkomunikasi sama orang-orang baru, hal-hal baru gitu betul ya. banget. Tapi emang berarti jiwanya ekstrovert banget ya Bang Kidut ini. Bisa jadi ya. Iya. Aduh. Dobran Soalnya kelihatan Gen suka Z nih. sosialisasi. Menurut Bang Kidut nih, Tangerang ini nih, daya tarik Tangerang dibanding dengan daerah lain itu apa? Banyak. Kota Tangerang itu kota yang salah satu kota yang dilintasi oleh sungai. Iya. Kita punya Sungai Cisadane. Sadane, kan? Iya. Udah gitu kita punya 2 situ. Situ Cipondo sama Situ Belakang. Oh iya. Nah, ya kan? Di Situ Cipondo sekarang udah kayak Sydney. Iya betul. Ada tendanya. Oh, udah Ya kan? Bisa foto-foto tuh, Bisa spot-spotnya. foto-foto, udah bagus banyak. banget. Udah gitu kulinernya. kulinernya banyak udah di banget. mana-mana ya. Ada yang dari namanya apa, barbar lah, apa banyak. Berarti emang udah unik-unik juga ya. Resapan dari makanan-makanan mancanegara juga ya. Banyak juga sama. Udah pokoknya dari yang tradisional, kalau Tradisional. kuliner ya. Iya. Dari yang tradisional sampai yang Mancanegara. luar negari, Iya. luar negara gitu ya. Itu ada semua. Ada semua, apalagi di Paslam tuh ya. Boh, itu Wah, mah itu
tinggal dari ujung aja mau ujung yang ya, mana. Iya kan, tinggal ngasih duit aja. Betul, yang penting bawa duit. Nah, Nggak ada duit jajan. guys kalau mau beli. iya, tinggal bawa duit jajan. Hati-hati Iya. dompetnya. Oh ya betul, hati-hati guys kalau Iya. mau belanja di situ. Itu. Tapi menurut Bang Kidut sendiri nih, masyarakat lokal kita ini udah cukup mengenal potensi wisata di Tangerang nggak? Kalau untuk masyarakat di dalam sendiri itu sebenarnya memang sudah cukup mengenal gitu. Kelihatan dari daya kunjung kayak misalkan objek wisata ya, dilihat dari Taman Elektrik yang kalau misalkan setiap hari Sabtu malam Jumat tuh Rame lihat banget sendiri ya. kan, itu udah kayak semut. Udah. Orang-orang udah pada datang tuh di situ tuh, orang-orang sekitar, orang-orang daerah-daerah situ itu udah pada Main-main aja Iya. gitu ya. Jogging-jogging juga itu. jogging kan ke Stadion Benteng. Kalau mau lari pagi ke Stadion Benteng, Iya. itu nggak jadi lari. Kalau hari Jajan. Sabtu Minggu jadinya jalan. Oh, Nggak jalan. bisa lari. Oh, karena karena mepet. Terus juga udah ada Car Free, apa sih, bukan Car Free Day ya? Ada Car Free bahasanya. Day juga. Oh, Car Free Day. Ada Car Free Day juga di Jajanan setiap juga bulannya. banyak. Ada Udah yang banyak bisa tenan-tenan. senam kan. Iya, tuh. iya. Nah, gitu. Udah ada komunitasnya sendiri juga Betul, kan. ada beberapa komunitas yang isi di Car Free Day tersebut. Jadi makin rame aja nih Tangerang, macet juga di mana-mana. Oh, makanya kan namanya juga berkembang. Iya, Kalau macet itu berarti harus bersyukur karena berkembang. Gitu. berkembang terus. Iya. Tapi penting nggak peran promosi digital gitu untuk Penting banget. Kenapa pentingnya? Karena kita saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh satu, waktu itu kita pernah mempromosikan tahu seafood Om Ben tahu banget. yang depan nama Diani. Iya. Itu rame Tadinya banget. tadinya pada saat kita mau kita promosikan itu, dia itu masih pakai gerobak. Oh iya. Masih pakai gerobak. Nah, kita datang, dia mulai naik kelas tuh. Iya. Ngontrak yang di belakang. Iya, dia. itu kan perumahan ya di situ, rumah. Kayak ruko gitu. Iya, kan. ruko Nah, iya. Dia di situ. Kita datang lagi. Sekarang tahu sendiri kayak Iya, gitu. udah apa sih namanya itu? Kadang Parkir kalau aja udah misalkan sampai ke Bening mau ke rumah. situ waiting list kan. Iya. Nah, itu sampai kayak gitu, dan dia sekarang omsetnya udah lumayan. Dia udah punya Cabang juga di kalau nggak salah. Sepatan. Nah, Iya, tuh, Sepatan ya. juga ramai Bang. Sepatan juga ramai. Juga ramai, apalagi Nah. pas lagi Ramadan kemarin tuh sampai waiting list juga Bang. Nah, makanya jadi itulah pentingnya promosi digital, guys. Gitu, karena kita nggak bisa munafik kalau misalkan apa ya, digital itu nggak dilihat, nggak mungkin. Sekarang Semuanya udah Bening baru bangun tidur aja yang Buka dibuka apa? HP. Handphone. semua orang udah punya Instagram, bahkan Betul. bukan satu doang Bang. Pasti ada akun-akun fake kan? Itu. Buat nge-stalk mantan Bang, enggak? Waduh. Enggak lah Bang. Jadi haters Aduh, bisa. jadi buzzer. Nah, itu dia. Ya semuanya sih udah serba digital, jadi kita harus gak boleh apa ya namanya ya, gak boleh ketinggalan lah. Minimal mengikuti zaman tapi Iya. tidak kebablasan. Iya. Gitu. Jadi kita tetap ada kaidah-kaidahnya pada saat di Ada media batasannya sosial, lah, ada gitu batasannya di media sosial gitu. Kalau mau promosikanlah dengan benar. Biar nanti si pelaku UMKM-nya atau pelaku usahanya atau tempat wisatanya itu jadi keangkat. Betul. Gitu. Jadi ada apa namanya, timbal balik feedback sama Bang Kidutnya juga. Betul. Apa sih tadi, ada ketertarikan gitu, suka bersosialisasi, dapat insight gitu. Terus tapi si UMKM tersebut juga makin Keangkat. naik juga. Iya, Nah, keangkat. kebantu sama Iya. kita. Menarik banget nih perbincangan kita tadi gitu kan. Dari mulai sebenarnya tuh tadi santai, cuma adalah insight-insight yang kita ambil yang tadinya itu nggak tahu jadi tahu gitu. Oh ternyata seperti ini guys gitu. Nah mungkin selanjutnya itu akan lebih deep gitu, pertanyaan-pertanyaan lebih deep karena akan membahas tentang strategi utama apa yang dilakukan oleh Kominfo gitu untuk mempromosikan pariwisata di Kota Tangerang gitu. Nah untuk strategi utama Kominfo sendiri tuh bagaimana untuk mempromosikan Kota Tangerang? Jadi strategi utama kita itu ada di, baik lagi tadi ke cetak dan elektronik. Kalau ke cetaknya ini, nah di dalam sini itu, di dalam majalah Life Mac itu isinya ada tentang wisata. Nih kayak misalkan sekarang nggak ada yang tahu kan ini namanya rumah kawin. Oh, enggak, Nah, saya aja nggak tahu. betul kan? Iya. Ini tuh ada di Kota Tangerang. Ini kan dengan cara kita
meliput ini, terus dilihat sama orang-orang, itu kan jadinya Tahu. menarik. Iya, oh ya. Di mana nih? Iya, Gitu tadi kan. saya juga sempet di mana ini Bang? Gitu. Nah, gitu. Di mana nih? Ininya tuh kan, tuh kayak misalkan Kampung Nastar atau Kampung Nastar? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu ini kampung berkelir. Nah, Iya. ternyata Kota Tangerang punya Kampung Nastar, ada di Larangan. Banyak Nastara dong. Enggak. Jadi itu satu kampung dia itu jualan Nastar. cookies yang kayak buat lebaran. Oh, lebaran. Gitu. Pokoknya iya. Kastengel, Oh. nastar, Baru lidah tahu kucing gitu. Oh. Nah, ini boleh dilihat tuh. Iya, Nah, saya baru tahu guys. itu. Kampung Nastar. Nah, ini cetaknya, strategi cetaknya itu ada di sini, ada di Live Max gitu. Kayak misalkan, nah kalian udah tahu belum ini kalau misalkan ada ini? Ratu Ratu Eceng. Eceng Gondok, dia memanfaatkan Eceng Gondok yang tadinya ada di situ Cipondo untuk bikin ini kerajinan. Iya. Kerajinannya itu udah sampai ke luar negeri, Wow. impor. Bahkan orang ke Tangerang juga mungkin Impor belum apa banyak ekspor tahu. ya? Impor apa ekspor ya? Impor. Lupa. Ya impor. Ekspor. Oh, ekspor. Iya. Iya gitu. Ekspor sampai ke Amerika. Dia itu ternyata memang produk kita diakui di luar negeri gitu. Nah, ini adalah strategi yang pertama, strategi yang dari cetak kita di LiveMax. Karena LiveMax ini juga kita bisa tahu nanti ada di hotel-hotel yang 25 hotel itu yang Tangerang Raya. Kan ada ini itu kita bekerja sama dengan hotel, minta dengan hotelnya, kita kasih gratis, dia promosi di majalah ini. Tapi kita minta feedback dari dia itu adalah majalah kita disimpan di lounge-nya dia, kamarnya dia, Iya, di setiap kamar. sama di lobi. Biar semua pengunjung hotel itu juga baca dia gitu ya. Barternya kita sama mereka, kita promosiin hotel. Oh, hotel-hotel di Tangerang gitu ya. Dari 25 hotel nanti kita gilir. Di bulan ini hotel mana, bulan depannya hotel mana. Jadinya kita masifnya itu ada di cetaknya ke hotel-hotel gitu. Kalau untuk yang elektroniknya, elektroniknya kita medianya di Tangerang TV. Tangerang TV juga kan ada kayak liputan promosi kuliner kah, tempat wisata kah, ataupun ke tempat-tempat kayak Ibadah ya. gitu kan. Oke, tentang pariwisata kayak misalkan nanti kita promosiin tentang wisata kano. Udah pernah nyobain wisata kano? Belum Pernah kan? Belum. Wisata kano ada di depan Ahmad Yani, depan Om Ben. Oh, iya kah? Betul, itu ada di Sabtu Minggu. Oh iya. Gitu, dan itu gratis lagi. Coba. Saya baru tahu nih guys. Aduh, saya mendapatkan insight yang sebenarnya saya itu padahal di sisi kita loh, di daily life kita. Itu di tengah kota. Kenapa kamu nggak tahu? Ya aduh, bahaya. Saya taunya guys. Om Ben-nya tapi. Nah, kalau sorenya main kano dulu, udah lapar baru ke Om Ben. Iya, oh iya. Sebelum lapar olahraga lu dia sama dia ini. Nyambung kan? Nyambung banget. Iya. Gitu. Di situ tuh ada semua tuh dan itu gratis. Kalian bisa ngerasain vibes-nya naik perahu, nanti didayungin tuh sama petugasnya. Tuh naik perahu kano tuh. Kayak di Itali tuh. Iya betul banget. Nah, Gak usah jauh-jauh ke Itali. gak usah jauh-jauh. Tangerang juga ada. Tangerang ada. Apa sih yang di Tangerang nggak ada? Iya kan? Ada semua guys. Gak usah jauh-jauh. Tangerang aja. Betul. Jadi insight itu dari cetaknya tadi majalah Live. Kalau misalkan elektroniknya dari Tangerang TV gitu. Itu strateginya kita gitu. Platform media sosial yang paling efektif gitu selama promosi itu di mana tadi? TikTok. Iya, apa sekarang? Engagement kita paling tinggi di TikTok. Itu dalam satu postingan kita yang promosi itu bisa 40.000. Wow. Satu kali posting. FYP. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak berpuas diri di situ. Kalau misalnya 40.000, insight-nya misalkan cuman hanya di dalam kota, itu menurut saya kurang. Kalau misalkan 40.000 tapi
sampai luar kota, jangkauannya iya. luas ya. Nah itu berarti promosi kita tepat. Promosinya tepat guys. Gitu. Pasti tapi mungkin sampai luar kota gak? Ada beberapa yang memang sampai. Komen. Jadi kan nanti kita setiap bulan itu ada laporan insight-nya ya. Iya. Itu dilihatnya jangkauannya sampai sejauh mana gitu kan, sampai negara mana ataupun daerah mana. Nah itu nanti kita selalu evaluasi pada saat nanti setiap bulan itu. Sebelumnya udah pernah belum ngevaluasi analisis datanya? Udah nyampe mana nih? Itu sampai ke Bandung. Sampai Bandung. Gitu. Itu baru bulan kapan itu ya waktu itu yang udah ada sampai ke Bandung, Jakarta. Pokoknya kalau misalkan daerah samping-samping kita tuh udah semua tuh. Udah semua Jabodetabek. Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek itu memang udah ada yang menjangkau karena mungkin karena tadi yang 40.000 itu udah mulai FYP. Iya, FYP. Jadi kan pasti muncul tuh ya. Iya, langsung. Ada gitu. Terus komen-komen juga orang-orang pada pengen banget datang ke Tangerang gitu. Betul. Dan mungkin juga di sini ada peran strategi dari kita punya anak-anak magang ya. Oh, kita iya. punya anak magang. Jadi buat kalian yang misalkan mau magang di Tangerang TV juga bisa. Nah, peran dari anak magang ini itu selalu kita kumpulkan dalam satu grup WhatsApp. Kalau misalkan kita sudah posting yang kayak gitu, kita kirimkan di grup itu dan tugas mereka selain dalam penyebar luasan informasi dan mencari informasi, mereka juga harus ngeblasting. Gitu. Mereka harus ngeblasting jadi jangkauannya akan lebih luas. Gitu. Karena memang namanya magang di Tangerang TV kan ilmu komunikasi kan iya, pasti. harus bisa. Betul. Dan gimana caranya strategi informasinya dari mereka pun ke kita bagus gitu ya dengan cara itu. Berarti besar banget pengaruh media sosial gitu buat wisata. Banget. Besar banget guys. Kominfo sendiri itu pernah bekerja sama nggak sama Dinas Pariwisata? Nah kalau untuk promosi pariwisata sendiri kita selalu memang berkolaborasi gitu. Kalau apapun yang event yang ada di Kota Tangerang yang menarik wisatawan itu kayak Festival Sadane, Festival Al-Azom gitu kan, terus Digifest kayak gitu kan. Terus ada yang dari swasta pun kita selalu bekerja sama selain dari yang disebut par itu gitu. Dan kita akan selalu support dengan kegiatan itu dan kita selalu mempublikasikan tentang kegiatan itu sendiri. Gitu. Jadi emang suka berkolaborasi gitu dengan bidang-bidang lain. Betul, walaupun itu bukan event dari Dinas Kominfo ya, tapi eventnya misalkan dari Budpar atau event dari Dispora gitu. Nah itu pasti selalu kita bantu. Karena kan kita bukannya cuman hanya kota event ya, tapi kita juga dibilangnya itu sport tourism. Jadi banyak event-event olahraga yang ada di Kota Tangerang itu yang menarik dari luar kota. Jadi misalkan ada event turnamen futsal nasional, berarti kan dari daerah mana datang dong. ke Tangerang juga. Betul. Nah itu adalah salah satu cara Pemkot Kota Tangerang untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Tangerang. Itu juga mendongkrak ekonomi kita loh. Betul. Iya. Perputaran ekonominya itu jadinya bagus di situ. Nanti kalau misalkan dari orang luar kota datang ke kita, misalkan mau ada event futsal atau event apapun yang besar itu, ataupun festival Sadane, orang datang ke kita, pasti kan acaranya eventnya misalkan 5 hari, nggak mungkin dong mereka nggak nginep. Nginep ke hotel. Nginep dong di hotel. Hotel dapat. Jajan kuliner di Paslau. Betul. Nanti misalkan dia datang ke festivalnya banyak UMKM kan? Iya, muter. Jajan tuh. Ya kan? Ataupun sekitarnya, ataupun nanti tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tangerang. Pasti karena akan selalu dipublikasiin gitu. Nggak ngelibatin influencer atau konten kreator gitu dalam promosinya? Kalau untuk bekerja sama dengan influencer itu sepertinya belum pernah ya. Belum pernah ya, tapi kita memang pada saat publikasi sendiri pun kita punya talent. Oh, punya talent sendiri. Jadi kalau untuk TikTok dan Reels itu kita sudah punya talent sendiri. Nah, talent kita itu sebenarnya adalah
KOL. Hmm. Tapi KOL yang di luar dari pekerjaan Dinas Kominfo. Dia Oh, kerja jadi- di Kominfo. Tapi Dia kalau misalkan ke Sabtu Minggu Iya. dia ngambil job di tempat- luar gitu. Nah, di luar sebagai KOL. Jadi dia talent Kominfo. Talent Kominfo gitu. Jadi kita punya benefitnya bagus tuh. Jadi apa sih namanya Gen Z gitu. Jadi udah tahu oh ini si ini gitu. Tapi Spill sebenarnya boleh gak? Siapa? Spill boleh gak? lihat di Instagramnya TNG Food kalau nggak salah. TNG Food. Dia suka banget muncul gitu. Ya boleh nanti dicek aja gitu. Dia itu Pak KOL itu. Boleh gak ngasih tahu cara membuat konten untuk biar tidak tetap menarik, nggak monoton gitu setiap episodenya. Jadi untuk proses bikin konten itu Iya. di Kominfo itu misalkan mau mempublikasikan tentang pariwisata, wisata kano misalkan. Iya. Nah, kita harus ngeriset dulu wisata kano itu hari apa, terus gratis atau enggak, ataupun nanti benefitnya apa untuk yang ikut wisata kano itu. Nah, setelah itu nanti baru kita langsung ngambil proses produksi. Nanti habis dari produksi kita nanti ada bikin narasi untuk videonya, bagaimana caranya dia bisa untuk menarik warga Storytellingnya gitu ya. dengan Relevan. ya, terus kampanye yang untuk penarikan tuh ada di narasinya. Biar ada trust gitu. Betul. Masyarakat ngeliat videonya, wah menarik. Percaya nih, oh ada kano Betul. beneran di jam segini, gue Segini. dateng lah gitu. Nah, Iya. gitu. Nanti lah proses editor dan kita langsung upload gitu. Dan juga jangan lupa di captionnya itu juga harus menarik, nggak cuman kayak Cuma inilah adalah wisata post kano enggak gitu. Tapi kan Iya, selalu tapi- kita ada kampanye dari caption itu sendiri gimana caranya publikasi menarik gitu. Tadi kan udah disebutin gitu. Mungkin bisa di-spill gitu website atau aplikasi resmi supaya masyarakat ini tuh tahu gitu informasi yang menyediakan informasi wisata Tangerang. Oke. Kalau untuk officialnya sendiri Iya. itu, kalau untuk informasi yang tentang pariwisata di Instagram Instagram Tangerang TV ataupun websitenya di tangerangkota.co.id. Itu Cek enggak ya, guys. itu enggak hanya cuman pariwisata ya. Iya. Semua informasi itu ada di situ di website kita tangerangkota.co.id ataupun bisa langsung ke Instagram Disbudpar juga kalau untuk pariwisata. langsung. Nah, bisa langsung kayak kemarin itu Budpar itu bikin Posting. bikin postingan tentang kalender event. Kalender event untuk seminggu ini itu ada acara apa aja di Kota Tangerang. Oh. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu jalan-jalan, informasi iya. event gitu, ini minggu ini ada apa sih di Kota Tangerang? Nah, pantengin tuh di situ tuh. Disbudpar. Disbudpar atau pariwisata.tng kalau nggak salah. Oh, boleh dicek guys. Nah, Ada langsung dicek kalender aja. per minggunya ya. Per minggunya gitu. Kemarin tuh saya lihat postingan mereka itu. Gitu. Untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat, Kominfo ini melakukan apa, Bang? Biasanya. Nah, kalau sebelum kita mau memproduksi pun kita harus selalu memfilter ya. Memfilter apakah nanti konten ini itu layak untuk masyarakat ataupun nanti kita bikin konten ini malah jadi hoax ataupun jadi bermasalah nanti di masyarakat gitu. Nah, itu kan pasti kita kan selalu cross check dulu ya, meng-cross check dulu data. Data itu nggak boleh melenceng. Salah. Iya, betul. Melenceng sedikit masalah. Pasti iya. Menumbuhkan opini-opini publik juga. Betul, nanti malah jadi bermasalah. Terus konten-kontennya pun kalau misalkan kayak ada TikTok pun atau gimana, jangan yang terlalu bikin warga jadi harusnya jadi tahu malah jadi haters. Oh. Nah, itu tuh bahaya tuh. Bahaya. Kalau itu harusnya tadi oh ini bagus ini tiba-tiba Jadi kecewa itu ya. Iya gitu kan, jadinya itu yang akan kita selalu kurang-kurangin tuh yang kayak gitu-gitu tuh, gitu caranya. Itu tantangan terbesar atau ada lagi? Kira-kira. Itu sih Tantangan sebenarnya. terbesar di situ di saat Sebenarnya itu. cross check informasi sebelum dikonsumsi sama publik. Betul.
betul itu aja. Ada nggak program unggulan yang terbaru atau yang udah pernah? Program unggulan kita waktu itu pernah promosi UMKM live. Oh, UMKM Live. UMKM live. Jadi nama programnya itu jualan UMKM. Jadi UMKM yang sudah mendaftar ke kita, satu harinya itu waktu itu di hari Jumat itu mengirimkan produk UMKM-nya ke kita. Nah, di setiap jam 2 habis sholat Jumat itu di hari Jumat kan, kita selalu live ada di TikTok dan di Instagram. Nah, pada saat itu jadi kita seakan-akan kayak nge-review, oh ini dari UMKM ini, misalkan produknya kue. Nah, kita rasain tuh. Kuenya, oh ternyata kuenya rasanya ini nanti kalian kalau misalkan mau beli ada di sini, nama toko Instagramnya ini, nama TikToknya ini, nomor teleponnya di sini gitu. Oh, jelas, lengkap. Bener-bener kayak lagi live TikTok jualan aja. Kayak yang sekarang Ya. di keranjang kuningnya guys. Betul. Gitu. Nah tapi kita nggak ada keranjang kuning karena kan nggak boleh. Iya. Nah maksudnya di keranjang kuning itu kita langsung menyodorkan, memberikan informasi kalau misalkan mau beli kue A itu ada di toko ini, misalkan di Shopee-nya kah atau di mananya gitu, platform digitalnya apa aja ataupun melalui WA gitu kan, bisa langsung tuh. Biar customer yang mau beli masyarakat itu langsung menghubungi si UMKM tersebut. Betul banget. Itu sebenarnya program yang tahun kemarin ya, tahun ini juga mau di ada lagi sih. Itu sama kita kan ada promosi kuliner ya di TikTok dan di YouTube itu. Nah, itu juga sebagai unggulan gitu. Itu UMKM-nya sendiri yang minta dipromosikan. Betul, karena kita waktu itu pernah buka yang open endorse. Open endorse, mereka akhirnya kita posting di Tangerang TV. Nah, banyak tuh langsung yang tuh mau yang DM, yang WA gitu kan. Kita waktu itu coba tes case itu pernah tes ombak ya, kita pernah tes ombak itu cuma dapat 3 UMKM. Terus 2 minggu berikutnya baru tuh datang lagi, jadi banyak gitu. Sampai sekarang juga. Sekarang kita lagi off dulu kebetulan karena memang itu kan adanya acara itu kan ada request ya, ada permintaan dari UMKM ya. Nah karena mungkin sekarang kita belum posting lagi, belum blasting lagi tentang acara itu. Jadi mungkin dari UMKM sendiri belum menurun belum gitu. Ada yang tahu lagi kalau memang itu ternyata programnya masih ada. Mungkin habis dari podcast ini mungkin. Betul. Jadi kalau misalkan nanti ada UMKM yang mau di-endorse sama kita, boleh langsung aja ke DM ke Tangerang TV, Instagramnya nanti langsung dibalas sama admin. Kalau di YouTube itu pernah tuh ngelihat ada konten mama papa. Itu Papi apa? Mami Papi Mami, iya. Papi Mami Dut. Pernah nonton? Enggak sih, sebenarnya nge-scroll aja tuh pernah muncul. Oh, pernah muncul di YouTube. Di YouTube saya, di homepage-nya. Iya. Oh, ada muncul. Iya. Nggak ngelihat itu siapa di situ? Papi Dut Mami Dut. Papinya siapa? Enggak. Papinya saya nggak tahu. Anda beruntung, papinya ada saya. Oh. Itu. Oh, maminya? Maminya ada di kantor. Jadi kita memparodikan itu suami istri gitu. Memparodikan suami istri, tapi sebenarnya bukan suami istri, kita hanya teman kantor aja gitu. Ya teman kantor aja yang memang di setting doyan makan. Ke tempat-tempat kuliner gitu buat nge-review juga ya. Betul, gitu. Oh, seru banget. Aku mau nonton lah. Soalnya tuh lewat di homepage aku, tapi aku nggak nonton. Keren banget ya. Ternyata saya bisa muncul di berandanya Bening gitu. Jadi gimana gitu. Tapi itu masih lanjut kontennya? Masih. Itu rutin setiap minggunya atau? Karena kalau yang review itu permintaan dari kafe ataupun restorannya, kita ngikut dari ada permintaan gitu. Tapi untuk saat ini kita sudah 105 episode kalau nggak salah. 105 episode. Itu makanya saya sekarang gemuk. Karena saya makan terus. Berarti emang suka gitu ya? Suka. Memang hobi, kalau ditanya hobinya apa? Makan.
Paling banyak gitu ke blow up video di mana itu lagi nge-review tempat apa? Waktu itu masih awal-awal yang seblak. Seblak yang ada di Sumber Pacing waktu itu. Awal-awal ya. Iya. Awal-awal seblak yang Sumber Pacing itu sampai tembus yang nonton itu 2000 Wow, di YouTube. YouTube-nya. Gitu. Komen juga banyak banget. Banyak. Itu yang paling terbanyak. Kalau data dari wisata di akhir ini tahun ini tuh menurun atau meningkat, Bang? Kira-kira. Dilihat dari data yang dikirim itu ada peningkatan sih. Alhamdulillah. Ada peningkatan bagusnya dari okupansi hotelnya bagus. Terus tempat-tempat wisatanya bagus gitu. Jadi kita kan ada per tahun ratanya, ada per bulan. Terus tempat-tempat wisata mana aja yang memang didatangi sama wisatawan. Terus juga ada wisatawan mancanegaranya ada berapa. Jadi kebagi-bagi tuh, kebelah-belah tuh. Gitu. Kalau untuk yang 2025 sebentar saya cek dulu. Nah, total kunjungan wisatawan tahun 2025 itu 13 juta ya ini. Wow. Lumayan, 13.825.560 kunjungan. Itu orang semua, Bang. Orang semua. Orang semua, Bang. Nah, 10 juta kunjungan berasal dari objek wisata. Untuk tamu hotelnya sendiri yang mancanegara ya. Iya. Untuk di hotel itu 286.000. Tuh. Gitu. Itu tamu domestiknya 1,3 juta sampai November 2025. Kalau untuk yang 2026-nya memang masih berjalan. Iya. Kalau yang 2026-nya di sini itu waktu kemarin perhitungan yang pas libur Lebaran ya. Iya, libur Lebaran ya, sampai libur Lebaran itu untuk nilai kunjungan ke tempat wisata itu 28.183 orang. Itu kalau untuk okupansi hotelnya sampai yang kemarin itu 15.000. Berarti meningkat ya. 15.000 itu dalam hitungannya berarti 3 bulan ya. 3 bulan dari bulan Januari. Kita Lebaran bulan Februari. Maret ya, berarti 3 bulan itu 15.000 orang yang ke hotel. Wow. Gitu, tingkat hunian hotelnya lumayan kan, 15.000 dalam 3 bulan tuh lumayan bagus. Domestik dan mancanegara. Gitu. Banyak banget ya. Oh iya. Oke. Gitu. Oke, nggak kerasa nih udah di segmen terakhir teman-teman. Nah, jadi kita bisa di dalam perbincangan ini tuh kita bisa melihat bahwa pariwisata itu bukan cuma tentang destinasi, tapi juga tentang strategi komunikasi, kemudian juga bagaimana membangun citra di sebuah daerah gitu. Nah, fun fact-nya nih, pariwisata lokal sebenarnya itu punya dampak besar bagi daerah. Semakin banyak wisatawan yang datang, itu bakal semakin banyak juga peluang usaha yang tercipta, mulai dari UMKM, kuliner, hingga jasa kreatif. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit sebuah harapan gitu. Nah, mungkin untuk harapan dari Kominfo dulu nih. Harapan Kominfo untuk perkembangan pariwisata di Kota Tangerang ini seperti apa? Harapan kita dari Kominfo sih sebenarnya ada lagi timbul-timbul destinasi wisata baru ya di Kota Tangerang yang menarik, bisa bawa wisatawan mau mancanegara ataupun dalam negeri, domestik itu datang ke Kota Tangerang gitu. Tapi memang sepertinya akan ada destinasi wisata baru nih di Kota Tangerang. Kayak nanti di Benda itu kita spill. Boleh. Nanti di Benda itu akan ada taman yang ada pesawatnya. Wow.
Itu bisa itu buat kan unik chill-chill ya. baru ya. Ya kan Unik. bisa sambil foto-foto Oh gitu iya, kan, itu bisa dengan objek pesawat itu. pesawat gitu kan gitu. Dan di kita juga kan udah mulai banyak ada wisata yang memang dibangun oleh pihak swasta juga gitu. Jadi ini adalah kolaborasi dari swasta dan Pemkot Iya. untuk sama-sama menarik wisatawan datang ke Kota Tangerang, dan juga kolaborasi juga dengan pihak hotel dengan promo-promonya dia Iya, promo-promo. gitu. Ya berarti emang besar juga harapan ke masyarakat gitu untuk bisa apa sih namanya bekerja sama juga gitu untuk Betul. bantu mempromosikan juga ya. Betul. Dengan digital juga kan sekarang udah gampang banget buat misalnya anak-anak muda bikin konten di TikTok mereka sendiri untuk apa itu namanya ya, kalau misalnya itu nge-spill tempat-tempat terbaru di Tangerang gitu kan, Betul. gak memat FYP ya sekarang. Tuh, jadi kayak kalau misalkan Gen Z. kita sih dari pihak Pemkot ya, dari Dinas Kominfo cuman ngarepinnya kalau misalkan kalian nih warga Kota Tangerang misalkan ada di satu tempat wisata ataupun kafe ataupun apa, misalkan kalian live, kan banyak yang suka live TikTok tuh ya, live TikTok, jadi kan pasti nanti ada yang nanya ini di mana, ini di mana, coba jelaskan lah, spill lah tentang Kota Tangerang di platform kalian masing-masing. Bahkan ngupload foto di SG aja ada yang nanya ini di mana, spill dong gitu. Betul Ada di banget. Tangerang guys. Nah betul itu, siapa tahu kan spot-spot yang memang orang-orang pada pengen foto di tempat itu ternyata dia nggak tahu ada di mana gitu. Kalau udah kita posting, kita informasin, kan jadi narik. Blow up juga. Gitu. Udah pernah foto di Jembatan Berendeng di kacanya? Pernah. Dari SMP saya situ main. Karena dulu pas SMP tuh baru banget tuh dibangun. Nah, kita main di situ. Terus diposting? Enggak, tapi foto aja. Nah, seperti sekarang harus posting. Oh, posting. Gitu. Lagi di Jembatan Kaca, guys. Jangan. Kan keren tuh kalau sore kelihatan. Terus habis itu mampir ke seblak, di situ ada seblak tuh di situ. Nah, itu boleh tuh. Iya, itu boleh. Oke. Kalau dari Bang Kido sendiri nih, punya nggak rekomendasi pribadi destinasi di Tangerang itu apa ke teman-teman? Kalau untuk destinasi wisata sendiri, kalau yang paling gampang, paling menarik itu yaitu tadi wisata kano. Oh. Itu di Sabtu Minggu ada di depan Ahmad Yani, itu gratis. Kalian bisa ngerasain vibes-nya ada di kayak di Itali. Iya. Itu kan ya, kalian nanti didayungin gitu iya, tinggal bikin video atau terus diposting gitu. Bikin gitu, itu asik sih. Tapi kalau misalkan memang Kota Tangerang kan banyak jenis wisatanya, ada wisata religi, ada wisata kuliner gitu lah. Kalau wisata kuliner ya pasti nggak jauh-jauh dari pasar lama. Iya, kan, betul ya. banget. Kalau di pasar lama siapa sih yang nggak tahu gitu loh, dengan berbagai macam makanannya dari ujung ke ujung gitu kan. Kalau untuk destinasi religinya bisa ke Buentek Bio, ke Al-Azom dengan masjid yang ada payungnya. Iya, hidup teh setara di Makkah. Iya, kalian kayak umroh gitu. Kalau misalkan ke Al-Azom, vibes-nya kan enak banget. Bisa jauh-jauh ke daerah lain gitu. Betul. Kalau emang mau ke tempat yang religi yang lainnya bisa ke Vihara Buentek Bio atau Bonsan Bio. Banyak sebenarnya banyak banget. Wisata. Pura yang, juga udah ada. Betul, yang memang kalian harus datang ke Kota Tangerang dan kalian harus ulis satu-satu. Nggak bakalan bisa habis cuman satu hari aja. Nggak bakal. Jadi harus berhari-hari. Jadi kalau misalkan mau ke Kota Tangerang, nginep di Kota Tangerang, nginep di hotel yang ada di Kota Tangerang, minimal 5 hari. Karena buat nikmatin ambience-nya juga ya. Betul. Kalau misalkan kalian nggak dapet yang kalian mau kan kayaknya kurang gitu loh. Jadi mendingan sekalian aja seminggu nih di Kota Tangerang keliling. Tuh, banyak. Bisa sampai kalau misalkan konten kreator nih bisa berepisode-episode ya bikin konten liburan di Kota Tangerang. Sebenarnya nggak cuma daily vlog kan berarti cuma sehari. Nah, coba bikin seminggu vlog, setahun vlog boleh. Gitu. Di Kota Tangerang. Pesan untuk generasi muda gitu ya,
untuk biar lebih peduli gitu sama wisata-wisata di Tangerang. Pesannya buat para Gen Z, anak-anak muda sekarang, kalau lagi di tempat wisata di Kota Tangerang, coba untuk publikasiin. Karena bukan hanya tanggung jawab dari Pemkot saja, mungkin untuk publikasi tentang wisata di Kota Tangerang, coba bantu aja. Sama-sama ngebantu untuk publikasiin dari anak-anak muda ini gitu. Siapa tahu kan bisa lebih mendorong informasinya lebih luas gitu loh. Coba diposting, terus di apa namanya, di tag lokasinya di mana gitu. Jadi orang biar tahu, kayak gitu sih sebenarnya. Upload juga bisa, kita juga bisa mengkolaborasi dengan ini enggak? Akun-akun kayak wisata Tangerang, wisata kuliner. Kalau kalian sekarang itu di Tangerang TV ada program kolaborasi. Iya. Nah, kalau misalkan dari mahasiswa ataupun anak-anak muda yang bikin daily vlog kayak gitu tentang wisata Kota Tangerang ataupun tentang apa yang Kota Tangerang yang positif, itu tinggal di collab aja langsung ke Tangerang TV. Tangerang TV. Betul, di collab aja ke Tangerang TV, itu pasti akan kita ACC. Karena memang kita butuh masyarakat juga untuk ngebantu informasi yang kita skip ya. Pasti kan ada beberapa informasi yang ke skip ya. Gitu dari kita. Nah, itu yang nanti akan kita kalau di collab misalkan Bening nih. Bening daily vlog ada di wisata Bontek Bio. Terus diedit, dinaikin di Instagram, di collab ke kita, pasti di ACC. Oh iya? Pasti. Oh, nggak di cross check terlebih dahulu? Ya kan dilihat dulu. Oh ternyata kontennya tentang wisata, informasi wisata, ini oke nih di ACC. Gitu guys. Gas aja. Gitu. Gas aja dulu. Nggak usah nunggu-nunggu. Gak usah nunggu, gak usah malu-malu lah. Iya. Semoga saya dulu. Gitu. Coba aja dulu. Untuk pesan terakhir nih untuk para pendengar podcast saat ini. Itu untuk para pendengar podcast ini acaranya asik banget tentang pariwisata gitu. Jadi kalian jangan sampai melewatkan ini podcast ini, terus juga di sini juga banyak informasi-informasi gitu. Insightful guys. Nah betul, kalau kata anak muda sekarang ini obrolan ada dagingnya. Daging banget. Daging banget. Ada dagingnya. Jadi kalian harus nonton, kalian harus serap informasinya. Terus nanti juga kalau misalkan memang sudah diserap, ya mudah-mudahan jadi lebih sukses daripada kita. Amin. Intinya kita saling kerjasama aja, saling feedback satu sama lain. Oke, terima kasih banyak ke Bang Kidut atau Bang Rizky yang atas waktu dan insight-nya yang sangat daging banget yang udah dibagikan di hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang udah nonton dan udah stay dari awal sampai akhir mendengarkan podcast Ospar ini, obrolan seputar pariwisata. Nah, jangan lupa untuk terus mendukung pariwisata lokal guys, karena mulai dari berkunjung, membagikan pengalaman, kemudian juga menjaga lingkungan wisata tersebut. Nah, untuk itu tetap semangat, tetap explore, dan sampai jumpa. Dadah.